Cukup. Tengle yang sudah tidak sanggup lagi melawan Lindong dengan kekuatannya sendiri memerintahkan semua bawahannya untuk menyalurkan kekuatan mental mereka ke dalam tubuhnya, mengaktifkan sebuah teknik rahasia dari sektenya yang disebut formasi boneka tersembunyi. Untuk menanganinya, Lindong mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi yang kalau kita lihat penampilannya mirip dengan skin epic Gatot Kaca di game Mobile Legends ya. Untuk bisa memberikan perintah dibutuhkan beberapa pil Yuan murni yang berfungsi sebagai baterai. Dan setelah boneka simbol siap, ia langsung menerjang kekuatan mental gabungan Tengle tanpa kesulitan sedikit pun serta dapat melumpuhkan seluruh bawahannya. Dan kalau sudah begini, teknik paling kuat adalah teknik melarikan diri. Lindong segera memerintahkan bonekanya untuk mengejar, namun boneka simbol tiba-tiba non-aktif karena ternyata sudah kehabisan baterai. Tentu saja semakin kuat boneka simbol, maka energi yang dikonsumsi juga akan semakin besar. Karena tidak ingin menyia-nyiakan pil Yuan murninya lebih banyak lagi, Lindong pun membiarkan Tengle untuk melarikan diri. Mu Xianxian mengungkapkan kekagumannya kepada Lindong yang sanggup mengalahkan Tengle dan para bawahannya seorang diri. Ia merasa senang karena menganggap kalau Lindong ini berada di pihaknya. Meskipun Lindong menolak bergabung di sektenya, setidaknya mereka kini memiliki musuh yang sama, yaitu sekte boneka tersembunyi. Mu Xianxian kemudian mengatakan kalau tujuan berikutnya adalah monumen bela diri penciptaan. Ia cukup terkejut karena ternyata Lindong tidak tahu mengenai tempat tersebut. Wajar saja mengingat ini adalah kali pertamanya Lindong memasuki monumen kuno Dauhang. Dijelaskan bahwa monumen bela diri penciptaan adalah bagian dari sekte kuno yang menjadi tempat pelatihan rahasia dari teknik seni bela diri kepada para murid terdahulu. Dan jika Lindong bisa memasuki tempat tersebut untuk berlatih, ada kesempatan untuk mendapatkan seni bela diri tingkat kreasi, sebuah kekuatan khusus di luar kultivasi yang selama ini banyak dipelajari. Terakhir, Mu Xianxian mengajak Lindong untuk berangkat bersama, namun Lindong menolak dengan alasan bahwa ia terbiasa sendirian. Selain itu, karena Lindong punya banyak musuh sehingga akan menjadi berbahaya jika Mu Xianxian berada di dekatnya. Mereka pun akhirnya berpisah di tempat ini. Mu Xianxian berangkat terlebih dahulu menuju monumen bela diri penciptaan, sedangkan Lindong akan menyusul dari belakang. Singkat cerita, para partisipan dari berbagai klan dan sekte lain ternyata sudah berkumpul di monumen bela diri penciptaan, termasuk perwakilan dari 4 klan besar. Dan tentu saja kehadiran dari 4 klan ini membuat sebagian besar dari mereka menjadi minder, karena hanya beberapa orang terkuat sajalah yang berhak menerima benefit dari tempat ini. Wang Tong selaku tetua dari klan Wang berpesan kepada Wang Yan agar ikut mengambil bagian dan harus mencoba untuk mempelajari seni bela diri penciptaan sepenuhnya, karena dengan begitu status dari klan Wang bisa melangkah lebih maju di antara 4 klan besar. Dengan penuh percaya diri, Wang Yan berjanji bahwa ia pasti tidak akan mengecewakan pamannya tersebut dan akan membawa kehormatan bagi klan Wang. Namun kepercayaan dirinya langsung dipatahkan oleh Hin Si, mengingat Wang Yan dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah yang bernama Lindong. Tidak lama setelah itu yang dibicarakan pun akhirnya telah tiba. Lindong dengan menaiki Xiao Yan muncul sangat mencolok di tengah-tengah mereka sehingga menjadi pusat perhatian. Menyaksikan kedatangannya membuat Wang Yan seketika emosi. Namun Wang Tong menghentikannya mengingat tujuan utama mereka adalah monumen bela diri. Tepat di depan monumen muncul 10 panggung sebagai kunci untuk membuka monumen bela diri. Berbeda dengan gerbang masuk sebelumnya yang mana siapa saja bisa masuk tanpa ada batasan jumlah, sedangkan monumen bela diri ini maksimal hanya bisa menampung 10 orang sehingga pasti akan menjadi rebutan. Dan setelah ke-10 panggung terisi, barulah monumen bela diri ini akan terbuka. Xiaode dapat merasakan kekuatan lain yang terpancar dari dalam monumen tersebut. Tidak begitu jelas, namun Lindong pasti akan langsung mengetahuinya begitu ia berhasil masuk ke dalam. 10 panggung yang tersedia tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani untuk mengambilnya karena sadar bahwa kekuatan mereka masih sangatlah lemah. Terlebih lagi ketika petarung sekelas Lin Langtian menjadi yang pertama kali maju sambil mengeluarkan aura yang begitu kuat, yaitu kultivasi ranah manifestasi, membuat para peserta lain semakin merasa minder bisa bersanding dengannya. Sebagai catatan, kultivasi ranah manifestasi adalah ranah kultivasi 2 tingkat di atas Lindong saat ini. Tidak heran Lindong begitu terkejut ketika melihatnya, termasuk Xiaode yang mengatakan kalau Lindong benar-benar masih ketinggalan jauh dengan Lin Langtian. Namun masih ada harapan, yaitu jika Lindong berhasil mendapatkan benefit dari monumen ini, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bisa melawannya. Berikutnya Wang Yan maju berniat mengambil panggung kedua, tetapi ia mendapatkan cibiran dari para peserta lain yang beranggapan kalau Wang Yan ini tidak layak mengambil posisi tersebut karena tidak sebanding dengan Lin Langtian. Apalagi setelah sebelumnya dengan mudah ia bisa dikalahkan oleh Lindong. Menanggapi hal itu, Wang Tong pun mulai angkat bicara demi membela martabat tuan muda dari klan Wang tersebut.